ini, sebelum kita lanjutkan ke pembelajaran hari ini, kita akan sedikit membahas PR-nya dulu, khususnya yang sudah punya kamus ya. Nah, kira-kira yang udah punya kamus dan sudah mengerjakan siapa aja nih? Saya sudah. Saya udah Pak Ustadz. Saya baru Saya- dapat bukunya tadi malam, Pak Ustadz. Baru terima. Saya sudah, Ustadz. Oke, nggak apa-apa Bapak nih. Bu Sri udah. Iya. Oke, coba kita bahas ya. Ada 6 kan ya? Berarti dua-dua nih. Iya. Dari Bu Dwi dulu. Dua Ya. katanya. 6 apa 5 ya? Kok saya 5 ya? 6 Ustadz. Oh, 1, 2, 3, 4. Oh, aku 5 Oh, ya. iya, Pak. Ada kurang. 6. 6. Yang satu lagi 6. kok ada. Ya, 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 saya kok lupa ada. nih. Kan Iba, Afijo, Hasuna, terus Gotama, terus kok ada? Apa aku Ya. yang banyak? Jalasa. 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 Jalasa udah. Jalasa. Oh, ada. Saya dulu ya Pak Ustadz. Ya, Bu Dwi. Ini yang saya kerjain Laiba mudorehnya Abu, terus Hafizo mudorehnya Ya. Yahfado Yahfadu. Yahfuzu. Nah, ya. Masya Allah. Palsu. Ibu Nur. Dua lagi. Ya. Hasuna. Hasuna fi'il mudhari'nya yahsunu. Khotama fi'il mudhari'nya yahtimu. Nah, Masya Allah. Mumtaz. Ibu Sri ya, satu lagi. Dua lagi berarti Bu Sri. Dua lagi ya. Saya yang Hotama apa yang Hasuna nih? Jalasa. Yang belum aja. Jalasa sama Kok kodama. ada ya? Kok Kok ada? ada. Iya. Kok ada? Kok ada? Kenapa? Kok ada ya? Iya, kok ada. Iya, kok ada. Ya, Iya, Kok ada? Ya, kok. Kok di sini? Oh, saya belum mengerjain yang ini berarti. Kok ada ya ke idu ya? Jalasa aja Ah, dulu. bukan. Jelasannya dulu, coba jelasannya. Nah, coba jalasa ya jelisu. Nah, yang jelasannya benar. Yang kok adanya. Coba sambil, Ibu ada kamusnya nggak? Oh, Pak, kok ada ini saya belum lihat nih. Iya, semalam saya ngeliat kamusnya, tapi saya keliwat nih kok ada nih. Nah, Kok coba. ada yang pertama ya. halaman Kok ada ya ke idu. Bukan ya kayak itu. Kok ada. Kok. Yang lain ada yang sudah menemukan? Sudah. Ya, kok udu. Nah, Ya, ya, kok kok ada ya, kok udu. Kok ada ya ke idu. Sudah ketemu, Sri? Belum saya. halaman 350 Bu Sri. Oh, halaman 350. Oh iya, yang paling bawah ya. Iya, dan kok ada ya kok udu ya. Ya. Nah, iya betul. Kok ada ya, kok udu. Saya semalam begitu kamu nyampe, saya cari keliwat ini. Oh, ini berarti semua udah punya kamus ya?
Ada yang belum paham penggunaan kamusnya? Oh, udah kan, tapi masih lama Pak Ustadz dapatnya. Belum bisa. Iya, Iya. saya juga begitu lama dapatnya. Jadi kalau Ah. Koada nyarinya di Koada juga ya, ada ini ya. Koada. Iya. Ya udah. Ada yang belum paham nggak? Udah dikit-dikit Ustadz. Udah. Bu Afani sudah paham? Perlu latihan. Maaf Ustadz, saya nanya. Jadi kalau kita mau nyari dari mau cari mudorehnya itu memang kita harus bisanya hanya lihat dari kamus, nggak bisa kita membuatnya sendiri sesuai yang dengan kita ketahui gitu, harus yang seperti di kamus. Karena kita kan baru belajar yang 3 huruf nih, yang fa'ala, Iya. fa'ila, dan fa'ula. Nah, Iya. kalau yang 3 huruf, kita bisanya untuk tahu fi'il mudhari'nya harus lihat kamus. Harus lihat kamus. Oh, karena ada di kamus itu ya, sesuai dengan yang di kamus ya Pak Ustadz. Iya. Nggak ada Tapi kalau rumusnya ya. selebihnya nggak ada rumusnya kalau yang itu. Oh, Karena ya itu itu saya tadi sifatnya mau langsung mendengar dari orang Arabnya. Oh, makanya saya ini yang untuk yang 3 huruf ya Ustadz ya. Makanya kalau kemarin kan kita ada rumusnya, tapi yang untuk yang 3 huruf ini tidak ada rumusnya, berarti harus lihat di kamus. Iya, betul. Nah, nanti ketika kita masuk ke 4 huruf, 5 huruf, 6 huruf, nah itu semua fi'il mudhari'nya bisa kita buat sendiri dengan rumusnya. Oh ya. Oke, jadi semua sudah paham ya cara penggunaan kamusnya? Insya Allah. Itu Ustadz cara nyarinya supaya cepet gimana? Nah, gampangnya kayak gini, bentar. Nah, di fi'il itu kan minimal 3 huruf. Jadi nantinya kita itu akan selalu mencari di 3 huruf. Nah, kalau misalnya kita pengen cari nasoro nih. Kita pengen tahu nasoro ini fi'il mudhari'nya apa, masdarnya apa, dan seterusnya. Nah, maka kita cari dulu di urutan huruf nunnya. Di kamus Mahmud Yunus itu kan ada di samping-sampingnya ada huruf hijaiyah kan? Ada huruf. Iya, Iya. iya. Nah, ya kita pilih nomor pertama dulu. Nun. Nun. Buka di huruf yang nun. Nah, setelah nun. So, Nah, setelah nun cari yang sod, setelah sod baru yang ro-nya. Jadi persis seperti ini. Kayak kamus biasa ya Ustadz ya. Nasoro. Udah ketemu belum yang nunnya? Udah. Nun udah. Nah, udah. Coba lihat di atasnya. Di atas yang dekat halaman itu kan ada urutannya kadang nun sama alif, nun sama ba. Iya. Ya kan? Nah, yang dilihat di halaman yang kita buka itu apa? Nun setelah nunnya apa? Apa? Ba. Nah, berarti nanti kita harus cari setelah ba kan ada ta, setelah ta huruf sa sampai ketemu son. Oh, lihatnya di atas ya. Suara saya ada gak ya? Ada. Ustadz. Ada ya? Oke, Alvan. Terpental tadi soalnya.
Oke, jadi untuk materi yang lalu nggak ada yang ditanyakan ya? Sudah paham semua? Ya, insya Allah. Nah, kemarin kan kita belajar mengetahui rumus asli dari fi'il madhi dan fi'il mudhari. Rumus asli dari fi'il madhi yang fa'ala, fa'ila, dan fa'ula. Kemudian fi'il mudhari'nya ada yang yaf'ulu, yaf'ilu, dan yaf'alu. Nah, sekarang kita masuk ke fi'il amr. Kalau fi'il amr, ini artinya adalah kata kerja untuk perintah. Nah, cara membuat fi'il amr, kita ambil dari fi'il mudhari'nya. Nah, yang tugas kemarin, misalnya kita jalasa. Jalasa itu apa fi'il mudhari'nya? Yes, lisu. Iya, jelisu. Nah, jalasa itu fi'il mudhari'nya ya jelisu. Jadi untuk membuat fi'il amr atau kata kerja perintah, kita lihat dari fi'il mudhari'nya. Nah, fi'il mudhari'nya kan ya jelisu. Nah, untuk membuat fi'il amr, kita buang ya di depannya. Ya di depannya kita buang. Jadinya nanti akan seperti ini. Jadi jelisu. Nah, akan seperti ini. Jimnya sukun, lamnya kasroh tetap, sinnya juga tetap dhammah. Cuman kan kalau jimnya sukun di awal kita nggak bisa baca. Ya. Nah, makanya nanti akan ditambahkan dengan alif. Nah, cuman pertanyaannya harokat alifnya nanti akan diberikan apa? Kasroh kah, fathah kah, atau dhammah? Nah, kalau yang seperti ini nanti akan kita lihat dari huruf ketiganya. Huruf ketiganya dihitung dari yang alif. Alif kan huruf pertama, jim huruf kedua, lam huruf ketiga. Nah, kalau huruf ketiganya kasroh, nah berarti alifnya akan kita kasih kasroh. Nah, berarti akan jadi terbaca apa? Ijlisu kan? Ijlisu. Nah, langkah ketiga, huruf sinnya kita sukunkan. Jadinya ijlis. Oh, ijlis. Jadi bukan ijlisu, tapi ijlis. Jadi ada tiga tahapan ya untuk membuat fi'il amr itu. Pertama kita ambil fi'il mudhari'nya, ya jelisu. Kemudian kita hapus huruf ya-nya dan tambahkan alif serta lihat harokat huruf ketiganya. Kalau harokat huruf ketiganya itu kasroh, berarti kita kasih kasroh. Kemudian terakhir huruf sinnya atau huruf terakhirnya kita sukunkan. Jadinya ijlis. Nah, kalau misalnya harokat ketiganya itu dhammah, misalnya seperti qa'ada, yaq'udu. Nah, maka kita juga kasih dhammah. Kalau qa'ada yaq'udu jadinya jadinya apa? Qa'ada. Nah, coba kita tulis dulu huruf fi'il mudhari'nya. Yaq'udu. Nah, ini kan untuk membuat fi'il amrnya, ya-nya kita buang. Jadi Kemudian jadi qaf sukun, kemudian ain. Qaf sukun, ainnya dhammah, dalnya juga masih dhammah. Dan kita di sini kasih alif. Nah, alifnya ini akan mengikuti harokat huruf ketiganya. Nah, karena harokat huruf ketiganya itu dhammah, berarti alifnya kita kasih dhammah. Kalau tadi kan harokat huruf ketiganya kasroh ya, ijlis. Kita kasihnya kasroh. Nah, karena ini harokat ketiganya itu adalah dhammah, maka kita kasih dhammah. Kemudian dalnya kita sukunkan. Jadi apa? Uq'ud. Uq'ud. Ya.
Ud. Jadinya uq'ud. Uqud. Paham sampai sini? Ya. Nah, ini Uqud. kan yang kasroh dan yang dhammah. Kita belum masuk ke yang fathah nih. Kita coba yang fathahnya. Misalnya, di situ ada gak yang kemarin tugas itu? Yang fi'il mudhari'nya ada yang fathah? Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada. Oke, kita masuk ke yang sami'a. Kita buat sami'a. Nah, ini fi'il madinya. Kemudian fi'il mudhari'nya yasma'u. Mau. Yasma'u. Nah, kita pengen jadiin ini fi'il amr. Berarti kita ambil fi'il mudhari'nya dan kita buang ya-nya. Berarti kan tersisa huruf sin, mim, dan ain. Sinnya sukun, kemudian mimnya tetap fathah, ainnya dhammah. Kemudian kita, karena sin itu nggak bisa dibaca kan, kalau per huruf pertamanya sukun itu kan kita nggak bisa baca. Makanya kita kasih huruf tambahan supaya kita bisa baca, kasih alif di sini. Nah, harokatnya apa nih? Kita kan harus lihat di 3 huruf. Iya, Ya. Fathah. asma'u. Nah, ini kan huruf ketiganya fathah ya. Ya. Iya. Kalau yang jala saya jelisu kan tadi huruf ketiganya kasroh, harokat ketiganya itu kasroh, berarti jadi ijlis. Oh, ada yaq'udu, huruf ketiganya berharokat dhammah, jadi dhammah. Uq'ud. Nah, ini huruf ketiganya fathah, tapi nanti bukan dikasih fathah, dia akan kasroh. Oh, kasroh. Iya, Oh, dia akan kasroh. Kenapa tuh, Ustaz? Kenapa itu? Isma. Nah, kaidahnya itu seperti itu. Ketika huruf ketiganya fathah atau kasroh, dia nanti alifnya akan berharokat kasroh. Jadi nggak ada yang harokatnya fathah. oh, jadi nggak ada yang pakai fathah ya Ustaz? Iya, betul. Nggak ada yang pakai fathah. Jelas, Ibu? Pak Ustadz, boleh saya ini pengertian saya, Pak. Jadi Iya, fi'il monggo. amar adalah fi'il madi yang huruf iyanya dihilangkan, huruf kedua huruf terakhir disukunkan, dan huruf kedua disukunkan ditambah dengan alif dengan harakat seperti pada huruf ketiga, dan huruf akhir disukunkan gitu. Iya, seperti itu. Cuman definisinya agak keliru. Jadi fi'il amr itu bukan fi'il madi. Tapi maksudnya cara membuat fi'il. Nah ya, iya, untuk membuat fi'il. Untuk membuat fi'il amar, fi'il madi hurufnya dibuang. Terus Fi'il mudhari. Fi'il mudhari. Oh iya, fi'il mudhari ya. Ya. Huruf kedua disukunkan ditambah dengan alif dengan harakat seperti pada huruf ketiga, dan huruf akhir disukunkan. Ketika pada huruf ketiga ada fathah, jadi alifnya jadi kasroh. Iya, betul. Nah, ini bisa kita lihat di halaman 16 ya. Ketemu halaman 16? Ya. Nah, itu 5 cara dalam membuat fi'il amr. Ada yang ingin ditanyakan dulu sebelum kita lanjut? Sementara paham Pak Ustaz. Oke, sementara paham ya? Alhamdulillah.
Nah, ini Sebentar Ustaz. Tadi yang terakhir, kalau tadi kan menjadi I, itu tadi kalau huruf ketiganya kata, yang huruf pertamanya alifnya dikasih kasroh begitu ya? ya alifnya akan jadi kasroh kalau huruf ketiganya itu Ketiganya. berharokat fathah atau berharokat kasroh. Oh, Kalau huruf ketiganya berharokat domah, dia akan jadi domah. Jadi tetap domah. doma. Jelas benar? Ya, insya Allah. Oke, nggak ada yang ditanyakan lagi? Sudah paham semua? Insya Allah. Oke, insya Allah. Alhamdulillah. Nah, dengan ini kita sudah selesai belajar mengenal perubahan pada rumus 3 huruf. Nah, sebelum kita lanjut, karena setelah ini kita akan lanjut mengenal dulu rumus perubahan pada 4 huruf. Nah, tapi sebelum lanjut, kita akan coba latihan dulu nih. Mencari fi'il madhi, mencari fi'il mudhari dan merubahnya jadi fi'il amr. Ini yang akan ikut siapa aja nih, biar saya kasih kosakatanya. Bu Afani 1, Bu Dwi 2, Bu Nur 3, Bu Sri 4, Bu Nina ikut gak? Ikut Ustadz. Oke, berarti 5. Oke, 5 ya, yang lainnya nyimak. Nah, masing-masing akan saya kasih 1 kosakata dulu ya. Nah, ini untuk Ibu Afani dulu. Nazala. Nah, silakan dicari fi'il mudhari'nya apa. Nah, kalau udah ketemu fi'il mudhari'nya, coba buat jadi fi'il amr. Nah, sekarang Ibu Dwi. Ya. Ibu Dwi cari yang dakhola. Dakhola. Ini sama ya dengan yang tadi Bu Afwani. Cari fi'il mudhari'nya dan buat fi'il amr dari fi'il mudhari'nya. Ya, baik. Dakhola. Ya, dakhola. Kemudian Bu Nur ya. Ya, Nah, Bu Nur, kalau Bu Nur zahaba. za. Ya, zahaba. Kemudian Bu Sri fataha. Nah, Bu Sri fataha. Bu Nina ya. Bu Nina, bentar apa ya? Bu Nina Nasoro. Jangan Nasoro perasaan udah deh. Apa ya? Rosyada. Mainin untuk Bu Nina. Rosyada. Shin ya. Rosyada. Ya. Jadi Bu Afani nazala, Bu Dwi dakhala, Bu Nur zahaba, Bu Sri fataha, Bu Nina rosyada. Nah, ini semuanya cari fi'il mudhari'nya apa, kemudian coba buat fi'il amr dari fi'il mudhari'nya. Kita tunggu 5 menitan ya, insyaallah. Bismillah. Kalau yang sudah selesai bisa infokan ya.
Kita tunggu sampai 8.40. Pak Ustadz, saya coba Pak Ustadz, saya udah ketemu. Ya, apa? Fi'il mudhari'nya dulu. Yanzilu. Ya, yanzilu. Nah, fi'il Ya. amrnya? Inzil. Nah, Masya Allah. Sudah paham ya, Bu Afani? Sudah, insya Allah Ustadz. Oke, Coba saya alhamdulillah. Ustaz. Ya, Bu Sri. Ya, Bu Sri dulu. Tadi saya fathah ya. Ya, fathah. Fathah, fi'il mudhari'nya yaftahu, fi'il amarnya iftah. Nah, ya, seperti itu. Alhamdulillah. Sudah paham ya? Saya nggak ngerti nulis iftahnya apa dipisah ya, i dan fa-nya. Oke, nanti setelah ini saya contohkan tulisannya. Iya. Ada yang udah selesai lagi? Udah. Ya, Pak Ustadz. Bu Dwi, ya silakan Bu Dwi. Saya dakhola. Jadinya yadkhulu. Terus amarnya udkhul. Masya Allah, ya seperti itu. Paham ya Bu Dwi? Ya, paham. Ya. Pak Ustadz. Oke, alhamdulillah. Ibu Nur. Zahaba. Fi'il mudhari'nya yadhabu. Fi'il amarnya idhab. Nah, ya seperti itu. Masya Allah, bagus. Ibu Nina sudah? Rosyada. Hmm. Yarsudu. Hmm. Ya, yarshudu tinggal fi'il amrnya. Amarnya irsad. Ursud. Nah, ya ursyud. Kalau huruf ketiganya domah, pakai domah. Ya. Ursud. Ursyud. Ya, tuh, Masya Allah. Ursud. Oke, sudah paham ya? Alhamdulillah. Nah, oke, sekarang saya contohkan dulu cara penulisannya. Jadi penulisannya, kalau alifnya di belakang, di depan paling awal, seperti ini Bu Sri. Nah, tulisannya seperti itu. Kalau alifnya setelah fa, baru nyatu. Iya. Tapi kalau alifnya sebelum fa, nah dia akan terpisah seperti itu. Oke, jelas semua ya? Jelas. Oke, alhamdulillah. Insyaallah. Nah, sebelum kita lanjut, ini ada faidah penting. Tapi ini faidah berkaitan dengan tentang pembukaan kamus ya. Kalau kita kan masih belajar di dasar ya. Dasar itu dalam artian penggunaan kamusnya kita masih pakai kamus Mahmud Yunus. Dimana kalau di Mahmud Yunus, kamus Mahmud Yunus itu misalnya kalau kita cari Fataha, nah dia akan disebutkan fi'il mudhari'nya yaftahu. Dia akan dituliskan fi'il mudhari'. Tapi kalau misalnya kita belajar atau kita sudah mahir menggunakan kamus dan kita pengen pakai kamus yang lebih naik level lagi lah. Karena di kamus Mahmud Yunus tuh nggak begitu lengkap. Ada kamus lengkap di versi Arab Indonesia, itu namanya kamus Al-Munawwir. Nah, kalau di Al-Munawwir, tulisan misalnya kita pengen cari Fataha.
Pengen tahu bentuk mudhari'nya apa? Nah, dia tidak akan ditulis dengan yaftahu. Tapi dia akan ditulis dengan cara seperti ini. Fataha. Nah, kemudian nanti akan dikasih strip. Kemudian di atas stripnya ada harokat fathah. Nah, harokat fathah ini akan menunjuk pada huruf ketiganya. Yafta. Nah, pada huruf taknya. Begitupun nanti sami'ah. Sami'ah itu fi'il mudhari'nya yasma'u. Dia pun akan diberikan tanda seperti ini. Kalau misalnya nyari rosyada. Rosyada itu kan fi'il mudhari'nya yarshudu. Nah, maka dia nanti akan ditulis seperti ini. Yarshudu. Jadi bukan ditulis yarshudunya, tapi dikasih strip, di atas stripnya ada dhammah, menunjukkan bahwa huruf ketiganya berharokat dhammah, yarshudu. Ini faidah yang biasanya nanti akan kita temukan dalam kamus-kamus yang lebih besar lagi. Nah, alhamdulillah berarti ini untuk dasarnya rumus 3 hurufnya kita sudah paham semua ya. Alhamdulillah. Nah, kita masuk sekarang ke rumus fi'il mujarrad. Kemarin kan kita belajar fi'il mujarrad itu di situ ada 2 jenis ya. Fi'il mujarrad itu adalah fi'il yang hurufnya asli semua. Nah, yang hurufnya asli semua ini ada 2 jenis. Ada yang tersusun dari 3 huruf, ada yang tersusun dari 4 huruf. Nah, yang tersusun dari 3 huruf, alhamdulillah kita sudah selesai. Latihannya juga Masya Allah sudah bisa semua. Nah, sekarang kita akan mencari akan belajar rumus fi'il mujarrad yang 4 huruf. Nah, ini adalah rumus terakhir ya, yang di fi'il mujarrad. Rumusnya itu nggak jauh beda dengan yang ada di rumus 3 huruf, cuman nambah 1 huruf aja. Kalau kemarin kan kita belajarnya seperti ini. Ya kan? Fa'ala. Nah, karena ini kita sudah masuk ke 4 huruf, jadinya ada double lam. Jadinya ada double lam seperti ini. Cuman kalau di sini kita jauh lebih gampang, jauh lebih mudah. Kenapa lebih mudah? Karena nggak banyak pilihan fiilnya. Kalau yang kemarin kan kita masih ada fa'ala, ada fa'ula, ada fa'ila. Begitupun yang mudhari'nya, ada yaf'ulu, yaf'ilu, dan yaf'alu. Dan itu setiap fi'il madhi dan mudhari punya pasangannya masing-masing. Tapi kalau yang ini, cuman 1 aja bentuknya. Nah, gimana bentuk harokatnya? Kita bisa lihat langsung di contoh ini. Nah, ini ada kosakata nih saya kasih zalzalah. Nah, berarti rumusnya jadi apa? Ini double L-nya. Nah, coba pindahin harokat-harokatnya ke rumusnya. Sama dengan yang kemarin, sami'a, kan kalau kita pindahkan ke rumusnya berarti fa-nya jadi fathah, ainnya jadi kasroh, lamnya jadi fathah. Sami'a jadi fa'ila. Nah, kalau zalzala ke rumusnya jadi apa? Zalzalah. Pak. Ya, Allah. fa. Fa'ala. Allah. Fa'ala. Bukan fa'ala. Fa. Ini fa-nya udah benar. Fa'ala ini. Oh, fa. Nah, coba kita pindahin harokatnya satu-satu ya. Ke Yang tasdid. zai pertama, fathah, Ya. masuk ke fa. Nah, setelah zai kan ada lam nih, zal. Lamnya sukun. Nah, berarti masuk ke ain. Nah, kemudian ada zai lagi nih, fathah. Berarti Kurang masuk ke lam pertama.
Nah, lam kedua, lam yang terakhir fathah lagi berarti masuk ke lam yang kedua. Jadinya Tasydid. fa'lala. Oh, fa'lala. Enggak, bukan tasydid. Oh, fa. Zalzalala ya. Zalzalah. Oh, Jadi zalzal. jadi jalan. Fa'lala. Zalzalah jadi fa'lala. Fa. Jadi rumus yang 4 huruf itu adalah Fa'lala. 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 Itu rumus. Ini rumus fi'il mudhari ya Ustaz ya? Madi, kita masih madi. Belum ke Oh. mudhari. Kalau mudhari selalu ada tambahan ya. Nah, ingat ya. Selalu ada tambahan ya. Kalau belum ada ya-nya, berarti dia masuk di madhi. Contoh lagi misalnya. Ini bisa dilihat di halaman berapa ini? 18. Halaman 18. Contoh ya, misalnya saya kasih kosakata lain. Basmalah. Basmalah. Sama ya, fa'lala sama dengan basmalah. Tarjamah misalnya. Tarjamah. Sama ya bentuknya? Sama. Jadi seperti itu. Contoh di Al-Quran gimana? Coba kita buka surat At-Takwir. Sudah ketemu Ibu? Sudah. Nah, buka ayat ke-17 coba. Nah, yang walaili idza asa. Nah, ini menggunakan fi'il mujarrad 4 huruf. Asa, ainnya fathah, sin pertama sukun, ain kedua fathah, sin yang kedua juga fathah, sama dengan rumusnya. Fa'lala. Ayat berapa Ustaz? 17. Oh ya ini. Walaili idza. Asa. Ya, asa. Nah, itu menggunakan fi'il mujarrad 3 huruf. Jelas untuk yang fi'il madinya? Sebentar, saya belum ketemu. Sebelum kita lanjut ke fi'il mudhari'nya. Berarti ini kalau yang 4 huruf, berarti huruf kedua selalu sukun ya Pak Ustadz? Iya, huruf keduanya selalu sukun. Persis seperti rumus. Kalau yang 3 huruf kan nggak ada yang sukun tuh. Iya. Iya. Semuanya berharokat. Iya. Nah, kalau huruf yang 4 huruf keduanya selalu sukun. Fa'lala, ada ini basmala, tarjama, nah kan huruf keduanya sukun semua. Asa, zalzala.
Jelas? Ada yang ingin ditanyakan dulu sebelum lanjut? Berarti fi'il madi ada yang 3 huruf, ada yang 4 huruf. 4 huruf. Bukan fi'il madi, fi'il mujarrad. Oh, fi'il mujarrad. Fi'il mujarrad apa? Huruf asli. Iya, fi'il mujarrad itu huruf asli. Nah, huruf asli itu ada yang tersusun dari 3 huruf, seperti fa'ala atau fa'ula atau fa'ila. Ada juga yang tersusun dari 4 huruf. 4 huruf. Nah, kalau yang tersusun dari 4 huruf itu cuma satu aja. Fa'lala. Fa'lala. Ya, jadi bukan fi'il madi ya, tapi fi'il mujarrad. Mujarrad. Masih ada yang ingin ditanyakan? Sampai benar-benar paham ya, baru kita lanjut. Masih bingung nih Ustadz. Apa yang bingungnya? Nih saya tanya nih, kalau di surat Al-Takwir ayat 17 itu kan asa-asa. Ini mujarotnya ya Ustadz ya? Iya, itu mujarrad. Mujarradnya. Jadi kalau kita nyari fi'il madi dan mudharenya, Maksudnya? Asa-asa itu fi'il madinya. Asa fi'il madi. Ah, ini kayaknya masih bingung antara istilah fi'il mujarrad ya. Oh, yang 4 huruf Mujarrad itu. sama madi, Pak Ustadz. Iya. Oke, jadi gini. Fi'il itu ada pembagiannya. Fi'il kalau kita lihat dari susunan huruf asli atau huruf tambahannya terbagi jadi 2. Ada fi'il mujarrad namanya. Fi'il mujarrad kalau kita istilahkan dengan fi'il mujarrad berarti fi'il yang susunan hurufnya asli semua. Ada juga fi'il mazid. Nah, fi'il mazid itu adalah fi'il yang susunan hurufnya itu ada tambahan. Misalnya tambahan itu kayak nazala nih. Nazala ini kan fi'il mujarrad ya. Iya. Kenapa fi'il mujarrad? Karena tersusun dari 3 huruf. Ketika misalnya nazala ini kita rubah jadi anzala. Kita rubah jadi anzala. Berarti ada perubahan nggak di sini? Ada. Ada ya. Nah, ini namanya mazid. Mazid itu bertambah 1 huruf. Bertambah huruf. Bertambahnya huruf ya. Mazid. Kalau mujarrad, fi'il aslinya tersusun dari susunan aslinya 3 huruf. Kalau misalnya saya bilang lagi tanazzala. Tanazzala. Nah, ini apa jenisnya? Mazid. Mazid. Kenapa mazid? Karena ada tambahan huruf. Ta. Ya, ada tambahan ta dan tambahan tasydid di zai-nya. Kalau tadi kan anzala, tambahannya cuma hamzah aja 1. Nah, ini tanazzala, tambahannya udah 2 nih. Ada ta di depan, ada zai yang bertasydid. Tambah huruf. Ya. Jelas, Ibu? Jadi fi'il kalau dilihat dari susunan hurufnya ada yang asli, ada yang tambahan. Kalau yang asli namanya mujarrad, kalau yang tambahan namanya mazid. Gimana kita tahu asli atau enggaknya? Lihat dari urutannya. Kalau diisi dari 7 huruf, dari 3 huruf, berarti dia asli 3 huruf atau 4 huruf ya. Karena mujarrad itu nanti ada 2 jenis. Ada yang 3 huruf, fa'ala, fa'ula, fa'ila. Ada yang 4 huruf, fa'lala. Kalau mazid itu ketika hurufnya dirubah jadi bukan dirubah, ditambah.
fi'il mazid. Ya. Ya, fi'il mazid ditambah. Jadi kalau ada tambahan huruf berarti dia mazid. Jelas? Sampai sini jelas dulu? Jadi fiil dibagi dua, mujarot sama majid. Nah, mujarot itu ada 3 huruf, ada 4 huruf. Terus kalau majid, kalau ada tambahan. Ya, jadi kesimpulannya fi'il itu kalau dilihat dari susunan kata asli atau enggaknya, atau asli atau ada tambahannya terbagi jadi dua. Ada fi'il mujarrad, ada fi'il mazid. Nah, nanti dari fi'il mujarrad dan fi'il mazid, nanti akan dilihat kan setiap fi'il itu punya fi'il madi, mudhari, dan amr kan? Ya. Nah, makanya nanti fi'il dilihat dari sisi zamannya atau menunjukkan waktunya terbagi jadi fi'il madi, fi'il mudhari, dan fi'il amr. Jadi fi'il mujarrad dia juga di dalamnya nanti ada fi'il madi, mudhari, dan amr. Karena kan kalau kita berbicara mujarrad itu cuman berbicara huruf aslinya. Ya, agak ngerti. Mulai agak ngerti, Ustaz. Jadi Ya kan? fi'il Nih atau kayak misalnya kata. saya bilang kayak gini nih. Nazala. Ini 3 huruf, berarti huruf asli. Ya. Ya kan? Tapi kalau kita lihat dari sisi makna nih, nazala ini kan makna yang sudah lalu, berarti dia fi'il madhi. Anjala. Jadi Pak Ustadz tambahan huruf itu di mana aja ya? Nggak di awal, di tengah gitu tetap menjadi fi'il ini mujarrad ya Ustadz yang 4 huruf. Iya. Jadi kalau misalnya ada tambahan berarti dia udah bukan fi'il mujarrad lagi. Tapi dia fi'il mazid. Mazid ya. Jadi Iya. seperti yang Anjala. Itu kan ada berarti tambahannya ta sama za satu lagi ya. Jadi ada tasdik. Iya. Tapi Ustaz Karena kan ini kalau kita Anjala ini bentuk fi'il madi juga ya? madi semua ini. Oh iya. Nah ini kita madi semua, belum ke mudhari nih. Jadi kalau fi'il mujarradnya ya nazala. Kalau fi'il mazidnya anzala dan tanazzala. Kalau fi'il madinya ya ini semua fi'il madi. Jelas Ibu-ibu? Jadi fi'il itu dia itu nanti punya kebutuhannya masing-masing. Misal kalau kita analogikan ke orang nih ya. Nah, orang ini misalnya dari sisi gender kita lihat dia laki-laki. Dari panjang misalnya dia tingginya 160. Beratnya di 50. Ini kan kita membahas dia dari berbagai macam sisi kan? Dari gendernya dia laki-laki. Kalau kita lihat dari ukuran tingginya dia 160. Kalau kita ukur dari berat badannya dia punya berat badan 50. Nah, begitupun fi'il. Fi'il ini nantinya kalau kita lihat dari berbagai macam sisinya itu punya berbagai macam jenis. Ada fi'il mujarrad dan mazid. Nah, kalau kita berbicara mujarrad mazid, berarti berbicara dari susunan hurufnya. Ada susunan huruf yang 3 huruf atau 4 huruf, berarti mujarrad, asli. Ada yang mazid, kalau mazid berarti yang bertambah. Tapi kalau kita ingin membahas fi'il itu dari sisi maknanya, dari sisi makna ini menunjukkan makna mana nih? Makna fi'il madi kah, mudhari kah, atau amr? Nah, nanti dia akan
kita bahas jadi madhinya dari sisi zaman ya, mudhari'nya dan amrnya. Jadi jangan dipisahkan antara fi'il madhi dan fi'il mujarrad karena sama-sama pembahasannya itu sama, cuman beda pembahasannya beda dari bentuk sisinya aja. Kayak tadi ada orangnya satu nih, tapi kalau kita pengen ukur dari tingginya, dia tingginya 160. Tapi kalau kita pengen berbicara dari berat badannya, dia berat badannya 50 dan seterusnya. Jelas Ibu-Ibu? Atau ada yang ingin tanyakan dulu? Berarti Pastikan nanti paham ya. film Madi berarti nanti itu Apa? film Madi berarti nanti ada yang 3 huruf, ada yang 4 huruf, ada yang tambahan gitu ya. Iya, nanti pun ada fi'il madhi mujarrad, ada fi'il madhi mazid. Ada mudhari mujarrad, ada juga mudhari mazid. Iya. Ada amr mujarrad, ada juga amr mazid gitu. Kalau dari Madi Mudhari itu karena perbedaan waktu ya. Iya, kalau madi ke mudhari itu kan perbedaan waktu. Kalau madi itu sebelumnya nih. Kayak tadi misalnya Busri nanya, itu kan berarti fi'il madhi. Sudah Nah, sekarang lampau. saya lagi ngomong, nah berarti itu mudhari. Ya. Jadi kalau madi mudhari lebih ke makna. Kalau mujarrad dan mazid lebih ke susunan huruf aslinya. Kalau yang majid itu biasanya tambahan cuman kalau itu Pak Ustadz cuman 1 atau 2. Punten Bu, suaranya kecil di saya. Enggak, yang film majidnya itu tambahannya kalau nggak 1, 2. Ada yang 1, ada yang 2, ada yang 3. Oh, ada yang 3 juga. Iya. Terus biar tahu kalau itu tambahannya Pak Ustadz. Nanti kita selesaikan dulu yang mujarrad. Iya. Setelah yang mujarrad selesai, yang 4 huruf ini baru kita bahas yang mazid. Ya. Baik. Jelas, Bu Sri gimana? Masih ada yang tanyakan? Ya, insya Allah Ustaz. Cuman karena udah banyak bahasanya, kata-katanya, jadi kita harus bisa menyimak banget ya perbedaannya. Iya, betul. Karena makin ke sini makin banyak istilah-istilah baru. Contoh ya, saya kasih contoh nih biar gampangnya. Nazala. Nah, nazala ini kan fi'il madhi. Ini kalau kita lihat dari makna ininya ya, makna menunjukkan waktunya ya. Nazala ini kan berarti fi'il madhi. Nah, kalau kita lihat dari susunan hurufnya, karena dia ada 3 huruf, nun huruf pertama, zai huruf kedua, lam huruf ketiga, nah berarti dia masuk ke jenis mujarrad. Oh, berarti nazala itu dari sisi susunan huruf asli atau tambahannya dia mujarrad, dari sisi maknanya dia madhi. Kemudian sekarang kita bahas yang fi'il mudhari'nya. Nazala itu mudhari'nya yanzilu. Yanzilu. Nah, karena ini dia itu masuk dalam kategori mudhari, berarti sisi maknanya kita tulis di sini mudhari. Dan karena yanzilu ini dia itu fi'il mudhari'nya dari nazala, oh berarti dia susunan hurufnya asli juga.
mujarrad. Seperti itu. Jelas? Ya. Iya, insyaallah. Oke. Itu kan tadi nazala. Nah, sekarang coba saya ke huruf mazid ya. Nah, ada anzala. Nah, kalau kita lihat di sini kan tadi huruf aslinya nun, zai, dan lam aja, cuma 3. Ternyata di sini ketambahan hamzah. Berarti dia masuk dalam kategori jenis mazid. Tapi kalau kita lihat dulu dari sisi maknanya, dia itu adalah madhi. Dia fi'il madhi. Nah, karena dia ketambahan hamzah, berarti dia bukan lagi mujarrad, tapi mazid. Nah, kemudian fi'il mudhari'nya dari anzala itu adalah yunzilu. Yunzilu. Nah, dari sisi makna dia kan mudhari karena dia temannya dari anzala. Nah, kalau dari sisi susunan hurufnya dia mazid karena dia kan fi'il mudhari'nya dari anzala. Jadi seperti itu. Jelas? Atau masih ada yang ingin ditanyakan? Tambahannya. Jadi nanti itu, nah sebenarnya saya jelaskan sedikit. Jadi nanti itu misalnya nazala nih. Nazala kan tadi kita dilihat dari 2 sisi ya. Dia ada madinya. Dia jenisnya madi dari sisi makna. Kemudian dia dari sisi susunan asli apa tambahannya dia mujarrad. Masih mujarrad. Nah, dia tuh masih punya poin-poin lain nanti di sini. Jadi ini masih ada kolom-kolom kosong yang belum kita pelajari di sini. Nah, makanya saya selalu tekankan sudah paham atau belum. Karena kalau semakin bertambahnya materi, nah nanti kolom-kolom ini akan semakin terisi nih. Kolom ketiga, kolom keempat, kolom kelima, dan kolom keenam itu nanti akan semakin terisi. Nah, kalau kita masih bingung membedakan antara madhi dan mujarrad, nah ke bawahnya nanti kita akan semakin bingung nih. Jadi pastikan kita sudah memahami dengan baik dulu perbedaan madhi, mudhari, perbedaan fi'il madhi, fi'il mudhari dan fi'il amr, juga perbedaan dari fi'il mujarrad dan mazid. Supaya ketika semakin bertambahnya materi kita nggak bingung. Gimana? Masih ada yang tanyakan? Jadi Ustaz yang anjala itu yang ketambahan ain, anjala yang apa? Yang majid itu mudorenya berarti itu ya apa? A-nya dihilangin ya. Iya, kalau A-nya tetap hilang, tetap diganti sama iya. Jadi Ustaz, kalau fi'il madi itu kan termasuk mujarrad juga, kemudian dirubah ke fi'il mudhari mujarrad juga ya Ustaz ya. Iya, selama kita masih belajar yang mujarrad, berarti dia masih akan terus mujarrad. Kecuali misalnya dari kata nazalanya ini berubah jadi anzala atau jadi tanazzala. Nah, berarti kan dia udah bukan mujarrad lagi nih. Tapi dia jadi apa? Mazid. Nah, ya dia jadi mazid. Iya, jadi kalau majid itu kan ada fi'il madi juga, ada fi'il mudhari juga. Iya, betul. Jadi fi'il madi dan fi'il mudhari atau fi'il amr itu akan selalu ada dalam bentuk mazid atau mujarrad. Tapi ada tambahan ya. Iya.
Ya perbedaannya itu ya. Jadi kita harus bisa membedakan dulu nih Ustadz. Jangan lanjut dulu. Nah, Kita iya latihan. betul. Makanya saya pastikan dulu, udah benar-benar paham atau belum. Iya, harus banyak latihan dulu kayaknya. Ada lagi? Sudah jelas, Ibu-Ibu? So, Kalau saya menemukan kata ini Ustadz, ya kok dimu. Itu maksudnya apa? Apa? Ya kok dimu. Kenapa? Itu apa, jenis apa? Ya kok dimu. Fi'il mudhari'. Nah, Ada kalau ya ada mudhari'. ya di depannya apa tuh? Oh, bi'il mudhari. Nah, ya itu fi'il mudhari. Ya kok dimu berarti dari kodama. Kodimu. Kodama, iya. Kodama. Ya, dari. Nah, kalau misalnya kita nemuin kata kayak tadi nih, ya qadimu. Ya qadimu. Ini kan udah jelas nih, dia bentuknya fi'il mudhari. Kenapa? Karena di depannya ada ya. Nah, gimana caranya kita tahu bentuk fi'il madhinya? Ya. Nah, caranya kita hilangkan dulu ya-nya. Nah, berarti kan nanti akan tersisa 3 huruf ini nih. Kita hilangkan juga harokat-harokatnya. Berarti ada huruf qaf, dal, dan mim. Nah, tinggal kita cari di kamus. Apa harokat dari qaf, dal, dan mimnya? Oh, harus dilihat dari kamus lagi ya? Iya, karena dia 3 huruf. 3 huruf. Nah, karena dia mujarrad yang 3 huruf. Kalau 3 huruf atau yang mujarrad ini, kita masih harus terus lihat ke kamus. Tapi kalau nanti yang mazid, nah itu kita tanpa lihat kamus pun udah tahu. Ada lagi? Oke, nggak ada ya? Oke, kalau nggak ada, berarti kita tunda dulu pembahasan yang bagian fa'lala. Insya Allah kita bahas di pekan depan. Nah, PR-nya sekarang adalah yang PR pekan lalu. Kalau pekan lalu kan mencari fi'il mudhari'nya. Ya. Nah, sekarang dari fi'il mudhari itu coba rubah jadi fi'il amr. Jadi PR-nya dirubah ke fi'il amr. Jadi kata-katanya tetap ya. Ya, kata-katanya tetap yang tadi. Kalau nggak ada lagi, kita akhiri dulu dengan doa kafaratul majlis. Saya kembalikan dulu ke Bu Sri deh. Bu Sri, Ayo, siapa tadi ya? Bu Afani ya? Iya. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita telah selesai mendapatkan materi yang sangat banget yang kita harus pahami benar-benar, yang semoga kita semua dapat menerima dan mengerti apa yang diberikan Pak Ustadz hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala mempermudah kita. Untuk itu kita akhiri pertemuan kita hari ini dengan mengucapkan alhamdulillah dan membaca doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin.
Subhanakallahumma wa bihamdika Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf lahir batin atas kekurangannya. Terima kasih Pak Ustadz, terima kasih ibu-ibu semua. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Terima kasih Pak Ustadz Nasir, terima kasih ibu-ibu sekalian. Jazakallahu khairan Ustaz. Mudah-mudahan tetap sehat ya. Amin. 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 Ya Rabbal Alamin.